Selamat pagi guys. Sekarang jam 2 pagi. Saya sedang sibuk ngoreksi kerjaan PR dari teman-teman kelas menulis. Dan iseng-iseng saya kepengen mencoba new normal yang baru. Apa itu new normal yang baru? Yang pertama adalah mikrofon clip on. Dan yang kedua tentu saja main video-video. Ini sudah menjadi semacam tren baru belakangan ini ya. Gara-gara lockdown atau semi lockdown atau PSBB itu, kita sudah sangat terbiasa melihat banyak teman tiba-tiba bikin live IG lah, live Facebook lah gitu ya. Jadi situasinya ini sudah kayak semacam ketika medsos muncul pertama kali. Jadi waktu medsos muncul dan orang banyak mengekspresikan gagasan di sana, yang terjadi adalah apa ya? Jadi semacam kemandirian dalam membuat media. Ibaratnya gini. Dulu kalau orang mau menulis itu mengirimkan ke media massa gitu ya. Kemudian belakangan orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk mengirimkan pikiran-pikirannya lewat media massa, akhirnya mengambil jalan pintas membuat media sendiri. Iya kan? Saya ini kameranya ini apa ini ya? Nah, maksudnya gimana? Membikin media sendiri itu ya ketika kita bikin akun Facebook, akun Instagram, akun Twitter, itu pada hakikatnya kita sedang bikin media sendiri kan. Kita membuat satu wadah atau satu corong yang akan secara maksimal sebisa-bisa kita gunakan untuk menyiarkan gagasan-gagasan kita. Karena nggak ada taipan media yang mau menerima suara kita, ya kita bikin media sendiri gitu. Nah sekarang ini live-livean itu termasuk mungkin yang saya lakukan sekarang ini adalah bentuk yang sama. Bentuk yang sama dari apa ya? Pernyataan atau ekspresi ketidaklakuan. Ya kan? Karena nggak ada orang yang mengundang atau kalau pra corona ya. Saya misalnya diundang untuk bicara di sebuah forum gitu ya, dan sebagainya. Karena sekarang sudah nggak ada yang ngundang, maka saya menciptakan forum saya sendiri, saya menciptakan panggung saya sendiri. Ini akibatnya lama-lama jadi semacam, mohon maaf istilahnya ya, masturbasi psikologis secara massal. Dan kita lihat, ini mohon maaf bukan ngece ya, banyak teman itu yang tiba-tiba gini ya, asal ngomong saja, asal ngomong dalam arti nggak peduli dia punya audiens atau enggak. Pokoknya sekarang ini tiba-tiba semua orang jadi ekstrovert. Yang sebelumnya malu-malu bicara di depan publik dalam sebuah format public speaking gitu, sekarang tiba-tiba ngomong bebas. Bahkan saya pribadi. Saya itu sebenarnya gini ya, ini agak curhat. Saya kalau ngomong di depan banyak orang secara langsung, itu selama ini nggak pernah ada masalah dalam soal kepercayaan diri ya. Tapi kalau di depan saya itu nggak ada orang sama sekali dan hanya ada kamera, itu saya groginya minta ampun. Saya nggak tahu kenapa. Teman-teman yang sempat nonton ketika saya di wawancara Mojok sesaat setelah pulang dari Australia waktu itu, melihat gesture saya itu jelek banget ya, grogi sekali gitu. Karena ada imajinasi-imajinasi yang mungkin beda ya antara berhadapan dengan manusia dengan berhadapan dengan kamera. Ya, berhadapan dengan kamera tuh ya kita yang pertama kita tidak bisa melihat ekspresinya. Kameranya nggak bisa guyu, kameranya nggak bisa tepuk tangan, kameranya nggak bisa mencibir gitu ya. Sementara ada bayangan bahwa apapun yang terekam di kamera itu akan bisa diperiksa ulang oleh penonton. Ya, di rewind, dicek lagi. Jadi kalau sekali kita ngomong salah, maka kesalahan itu bisa berakibat permanen, fatal. Jadi mirip teks ya. Mirip pergeseran antara tradisi lisan ke teks. Ketika kita sudah masuk teks, maka sudah ada pola baru, tradisi baru, yang tradisi itu meniscayakan kemunculan pemeriksaan ulang atas konten pikiran-pikiran itu. Kita bisa memeriksa ulang catatan, kita bisa memeriksa ulang teks,
kalimat-kalimat yang tertulis itu bisa lebih berkekuatan daripada lisan tanpa direkam ya. Tapi sejak muncul YouTube dan sebagainya kan kita tahu ya, kelisanan yang direkam itu sudah sama kuatnya dengan teks. Bahkan dia bisa menjadi alat untuk tuntutan ini itu, untuk tuduhan pencemaran dan sebagainya. Itu sudah 5 menit tuh mau cek. Oke, dan lagi-lagi ini new normal ya. Saya sedang bicara tentang new normal. New normal yang sekarang ini tadi saya katakan ya, bagaimana orang menciptakan panggung sendiri, termasuk mungkin saya yang kehilangan panggung dan menciptakan panggung bernama, ini rencananya saya masukkan YouTube ya, saya bikin YouTube sendiri. Terus yang lain adalah ini ya, saya melihat ada pola pergeseran etiket, tata krama forum itu sekarang sudah bergeser total. Karena apa? Karena sekarang forum-forum sudah sangat gampang diciptakan tanpa perjumpaan langsung, tapi separuh berjumpa. Kalau dengan postingan-postingan di Facebook itu kan perjumpaannya benar-benar tidak langsung ya. Kita bahkan bisa kadang ngoceh sembarangan, bahkan tanpa kontrol, dan kita melihat psikologi itu muncul ya dari orang-orang yang katakanlah postingan-postingannya akhirnya memicu masalah untuk dia sendiri gitu. Itu kan seringkali tanpa kontrol. Tapi begitu sekarang yang terjadi, apa yang terjadi ini sekarang? Zoom. Kita sekarang masuk ke dalam tradisi Zoom dan live IG maupun Facebook. Itu kan separuh berjumpa, ekspresi kita kelihatan, suara kita terdengar, komunikasi kita juga langsung ya, real time. Beda dengan postingan Facebook itu, atau Twitter atau yang lain-lain. Dan di saat yang sama kita tidak tampil secara utuh benar-benar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini, ada wilayah-wilayah tadi saya katakan, wilayah etiket yang tidak lagi berjalan sebagaimana semula. Saya bisa bicara di hadapan puluhan orang di Zoom ya, tanpa harus mandi dulu ya kan, bahkan tanpa harus, saya ini pakai sarung saya ini, dan mungkin 2 bulan terakhir ini 90% waktu saya jalani hanya pakai sarung. Saya nggak perlu lagi misalnya ngomong di depan banyak orang harus pakai celana yang cakep gitu kan. Terakhir itu saya iseng-iseng berganti style dengan celana yang rip jeans yang biar kelihatan 15 tahun lebih muda itu. Sekarang nggak ganggu. Karena biasanya cukup bagian atas saja. Bahkan ini ya, ini kan kostum Mahatma Gandhi ini sebenarnya ini sarung. Saya tuh kalau di rumah itu nggak pernah pakai baju. Karena Jogja belakangan sumuk. Saya pakai baju, pakai kaos itu cuma kalau sholat, kalau nge-zoom, kalau nganter istri belanja, itu pun saya tinggal di mobil, jadi sarungnya tetap sarungan ya. Sarungnya tetap saya pakai, nggak ganti celana. Itu pun sarungnya di dalamnya pakai celana atau enggak itu masih menjadi misteri kehidupan ya. Terus apalagi waktu saya antar jemput simbok saya, Wowo, itu juga saya pakai baju ya, kaos. Selebihnya saya tidak lagi merasa perlu pakai minyak wangi lah, mandi lah, sepatu apalagi. Itu teman saya Mas Gunawan itu sampai nyetatus lucu itu. Coba cek, jangan-jangan sepatumu sekarang sudah jadi kandang tikus ya. Tikus binatang yang paling mengerikan dalam sejarah peradaban itu. Dan saya juga belum ngecek sampai sekarang sudah jadi kandang apa rak sepatu saya. Itulah new normal yang baru ya. New normal yang baru kita itu sekarang kira-kira kok persoalan penampilan itu hanya berpikir pusar ke atas saja sekarang. Yang bawah itu saya nggak percaya kok misalnya ada profesor siapa itu bicara dengan sangat gagah dan intelektual di Zoom itu, padahal dia sebenarnya cuma pakai celana boxer. Sangat mungkin sangat mungkin, dan pasti dia nggak pakai sepatu, tak jamin itu, bisa dibikin surveinya. Terus apa lagi ya? Ya yang lain-lain lah. Ini toh cuma tes ya, tes saja opening buat calon channel YouTube saya yang akan segera mengalahkan
YouTube-nya Fair. Siapa sih ngeprank Waria kemarin tuh? Ya itulah, nanti saya isi pakai cerita-cerita yang asik-asik aja, nggak usah berat-berat. Saya juga nggak bisa ngomong yang berat-berat ya. Oke gitu ya teman-teman, saya lanjut kerja lagi, nggak usah tidur sampai sahur. Selamat melanjutkan tidur, mudah-mudahan kalian kebablasan nggak sahur.